101,8 KPFM. Kamu masih dengerin program Sore-Sore. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP Memori Juli. Masih di program Sore-Sore pendengar KP edisi hari Rabu. Ngomong hari Senin lagi. 2 Juli 2025. Hari Rabu loh ini. Kita masih di program Sore-Sore pendengar KP dan kebetulan banget di jam 3 ini alias di interval pertama ini kita tidak hanya berdua tapi juga sudah kedatangan tamu spesial pendengar KP di Talkshow Ruang Tengah. Iya. Hari ini Kita sudah kedatangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Ya, kalau saya Oh Ari, iya. Pak. Ini dengan Ari, Saya Ari, ini Pipi Pak. Pipi. Iya, halo Pak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ini Gimana ada- kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sangat baik dan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada Dr. Haji Jaya Mualimin, SPKJ MKes Mars. Ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim mendengar KPN di mana ini juga mungkin lagi banyak jadi pertanyaan kamu di awal bulan ini gitu kan ya, tentang adanya program-program yang pasti juga pengen di make sure kembali sama masyarakat juga pendengar KP gitu. Benar. Nah, untuk talk show Ruang Tengah hari ini pendengar KP kita akan membahas mengenai gratis biaya berobat dan layanan kesehatan masyarakat Kaltim. Siap nikmati program gratis Pol. Iya, jadi kalau ngomongin soal program ini sebenarnya apakah ini program baru atau adalah perkembangan dari program-program sebelumnya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih nih para pendengar ya. Ya, pendengar KP sebutannya. KVFM Ya. Samarinda ya. Ini sangat baik untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur ya. Khususnya di kota Samarinda ya. Jadi program gratis Pol itu sebenarnya adalah program pengembangan dari program yang sudah ada, yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional yang mungkin dikenal oleh masyarakat itu program BPJS. Oh, oke. Oke. Jadi ini perkembangan dari program yang sebelumnya gitu, Pak ya. Ya. Oke. Apakah ada pembeda Pak dengan program sebelumnya, pembedaan yang kalau kemarin begini ternyata tidak jalan, akhirnya kita bedakan lah di yang program baru ini ada yang beda gitu. Ya. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang orang sering disebut sebagai program BPJS itu banyak sekali yang perlu disempurnakan. Oke. Salah satunya adalah kepesertaan yang masih banyak yang tidak aktif. Ya. Banyak yang menunggak maksudnya karena tidak aktif, tidak bayar premi ya. Kemudian juga ada yang belum tercakup dalam kepesertaan. Jadi punya KTP wilayah Provinsi Kalimantan Timur tapi tidak terdaftar. Oke. Gitu. Nah, Jadi program kendalanya. gratis Pol ini menjangkau itu sehingga seluruh masyarakat bisa aktif dan juga tercakup dalam kepesertaan BPJS. Oke. Jadi tidak ada lagi misalnya ada orang yang datang ke rumah sakit ternyata begitu dicek kartunya tidak aktif. Iya. Ya. Ini yang menyebabkan masalah kan? Iya, benar. Akhirnya dia harus bayar karena tidak aktif. Padahal sudah tercatat sebagai peserta tapi tidak aktif. Mungkin karena di PHK sehingga perusahaannya itu tidak tidak membayarkan karena sudah bukan jadi sudah karyawan ya. Atau mungkin dia juga yang mandiri sudah tidak mampu untuk membayar kepesertaannya. Nah, ini yang disasar oleh program gratis Pol di Provinsi Kalimantan Timur agar jangan sampai mereka itu kartunya tidak aktif sehingga punya masalah dalam pelayanan kesehatan. Jadi dengan gratis Pol ini semua bisa menikmati layanan ya dengan menggunakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui kepesertaan BPJS. Oke.
Itu dia pendengar KP. Termasuk juga yang tadi yang saya sebutkan, punya KTP tidak pernah mendaftar. Iya mungkin karena bingung kali Pak ya, selama ini punya nih KTP ya, tapi gimana ya sebenarnya masuk syarat apa enggak gitu. Nah itu tuh yang masih jadi abu-abu mungkin di tengah masyarakat gitu ya. Benar, atau mungkin banyak juga masyarakat yang malah justru kayak nggak mendaftar gitu kan, kayak udah taunya karena aku bilang tadi kan gratis gitu kan, karena taunya gratis jadi mikirnya kayak udah terdata gitu. Sebenarnya ada beberapa syarat-syaratnya. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang merasa belum mendaftar ya, atau mungkin memang belum mendaftar, maka boleh ngecek di masing-masing fasilitas kesehatan. Saya sudah terdaftar belum ya gitu, atau ke dinas kesehatan untuk ngecek, atau ke kantor BPJS sendiri untuk ngecek gitu. Sekalian mau daftar juga nggak masalah gitu. Nah itu kira-kira begitu. Oke, jadi ini pendengar KP ini harus diperjelas kembali bahwa walaupun kamu memang ber-KTP Samarinda gitu ya, Kalimantan Timur gitu, tetap harus mendaftarkan secara individu gitu ya. Betul. Mendaftarkan diri kamu dulu aja, biar kalau emang kamu masih ngerasa agak ragu, boleh tuh dicek di BPJS gitu ya, sebenarnya aktif apa enggak. Benar, gitu. ada beberapa mungkin Nggak, ada takutnya beberapa ada berkas yang pas berobat bawa KTP, enggak KTP Samarinda nih gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya bawa KTP juga kan bisa dicek. Kita kan ngeceknya pakai NIK aja. NIK ya, oke. Cek misalnya kita, ini dekat di rumah sakit mana nih, datang ke ke customer office-nya ya. Saya mau ngecek KTP saya masuk nggak terdaftar. Itu semua fasilitas kan bisa melihat. Oh bisa melihat. Bisa. Ya. Ya. Oke. Tapi belum tentu bisa mendaftarnya. Nah, Kalau mendaftarnya boleh nanti di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Nih kalau untuk penerima manfaatnya nih apa aja sih sebenarnya, dan juga syarat-syaratnya untuk menerima manfaat program pelayanan kesehatan gratis ini apa aja sih Pak? Syaratnya kalau penerima manfaat itu ya harus sakit dulu. Ya, betul sekali. Betul sih Kak. Saya mau periksa sakitnya apa nggak ada? Nggak ada, iya nggak bisa ya. Itu. Benar juga sih Bapak ini. Cuman kita juga harus tahu apa sih syarat untuk bisa mendaftar sebagai peserta BPJS? Iya, itu apa? Adalah KTP. KTP ya. Kalau kita nggak punya KTP, nggak mungkin kita bisa mendaftar gitu. Oke. Kemudian nanti baru sakit, baru bisa dilaksanakan pelayanan kesehatan kan begitu kan? Benar. Kalau untuk anak-anak gimana tuh Pak? Sama, anak-anak juga harus didaftarkan ya, termasuk mereka-mereka yang baru melahirkan kan punya anak bayi itu juga bisa. Nanti bisa langsung juga oleh kan misalnya melahirkan di rumah sakit. Nah, di rumah sakit bisa mendaftarkan juga. Oh, jadi langsung minta ke pihak rumah sakit untuk mendaftarkan sih. Iya, tapi untuk sementara mungkin nanti pendaftarannya di Dinas Kesehatan aja dulu ya. Karena kita belum menyiapkan fasilitasnya untuk bisa mendaftarkan langsung dari fasilitas kesehatan. Oh begitu. Ya. Tapi dalam waktu dekat saya berjanji untuk bisa langsung ya ketika ibu melahirkan ya anaknya kemudian didaftarkan, termasuk saya juga sudah menyampaikan ke Dukcapil kalau perlu sudah didaftarkan sebagai akte kelahiran ya sehingga lebih didaftarkan ya, karena untuk ininya kan dicapil juga ngambil segala macam ya. Begitu. Oke, pastinya juga untuk mempermudah pendengar KP semua di luar sana. Dan mungkin buat kamu pendengar KP yang pengen tahu gimana sih alur pendaftarannya gitu ya, nanti akan dijelaskan langsung sama Pak Jaya gitu ya. Dan juga buat kamu pendengar KP yang ada pertanyaan, boleh bisa ya? langsung WhatsApp kita pendengar KP di 0811 55779968 atau DM di Instagram kita @kpfm968. Kamu lagi dengerin program Sore-Sore. Dokter Jaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tadi sudah ngobrol banyak nih pendengar KP mengenai layanan kesehatan ini, yang dimana ini wajib ya untuk pendengar KP jangan lupa untuk mendaftarkan diri sendiri dan juga keluarga pastinya supaya bisa mendapatkan manfaat layanan kesehatan juga. Dan buat pendengar KP yang ingin bertanya di sore hari ini kamu bisa WhatsApp aja ke kita pendengar KP di 0811 55779968 dan bisa dengerin kita juga via streaming sore hari ini di www.968kpfm.co.id. Betul sekali pendengar KP. Nah tadi lanjut untuk
obrolan yang tadi di segmen sebelumnya gitu ya. Mungkin masih banyak yang perlu disampaikan secara detail. Sebenarnya untuk alur pendaftarannya, alur aktivasinya itu seperti apa sih Pak? Boleh silakan. Ya. Terkait dengan pendaftaran, maka Dinas Kesehatan Provinsi sudah menyiapkan tempatnya ya di kantor. Silakan aja bisa datang ya. Bagi yang jauh barangkali lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya untuk mendaftarkannya. Kemudian kalau memang yang mereka sudah sakit ya, tentu harus datang ke fasilitas kesehatan yang sudah tersedia. Karena backbone dari pelayanan kesehatan gratis kita itu sebenarnya adalah sama dengan pelayanan BPJS. Ya. Tapi ada kata bermutunya karena kita dituntut untuk bisa melayani masyarakat dengan baik ya dan bermutu tanpa harus hal-hal yang tidak perlu itu dilakukan gitu ya. Jadi lebih penting daripada kita hanya prosedural ya, tetapi juga pada konsep di mana kita harus tanggap ya, kemudian juga responsif ya terhadap layanan. Termasuk juga di fasilitas layanan kesehatan di luar Kalimantan Timur itu bisa. Ya. Misalnya kami lagi pergi ke Jakarta kemudian sakit, kan karena kita sudah menjadi kepesertaan BPJS di mana saja bisa. RSCM misalnya karena sakitnya di sana gitu. Jadi tinggal bagaimana kita menanyakan prosedur yang ada di RSCM harus rujukannya kemana. Karena setiap daerah itu pasti ada yang ditunjuk sebagai puskesmas rujukan ya. Jadi tidak langsung ke RSCM kecuali dalam keadaan darurat ya. Misalnya kita kena serangan jantung ya, langsung ke UGD-nya. Itu hanya ditanya terkait dengan kepesertaan. Ada nggak aktif atau sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Begitu. Nah pendaftarannya ya tadi bisa di BPJS itu sendiri ya. Tapi kami sudah mendapatkan akun pendaftarannya ya dari Dinas Kesehatan Provinsi. Maka bisa datang ke kantor kami ya di Jalan Abdul Wahab Sarani nomor 16 ya. Tepatnya di samping flyover, di situ ada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Tadi pendengar KP. Udah gampang sebenarnya ya sekarang udah dijelaskan juga tadi sebenarnya, dan kalaupun kamu datang ke sana udah pasti akan jelasin juga sama tim yang ada di sana. Betul. Gitu. Jadi kalau memang ada perlu bertanya mendengar KPI ya udah luangkan waktu ya kan sambil bertanya juga supaya informasinya lebih lengkap lagi bisa didapatkan di sana juga pendengar KPI. Oke, untuk tindakan medis yang masuk dalam program ini tuh sebenarnya apa aja sih Pak? Apakah dibatasin Pak atau semuanya juga? Ya kalau kita mengacu pada regulasi yang ada terkait dengan pelayanan jaminan kesehatan nasional ya, semua penyakit yang ada di dalam di dalam ICD 9 itu masuk ya. ICD 9 itu artinya kumpulan diagnosa penyakit di seluruh Indonesia. Kecuali penyakit-penyakit yang berhubungan misalnya dengan penyalahgunaan narkoba. Tapi itu juga kami sudah akan buat sinkronisasi dengan programnya dari BNN ya, dengan Kementerian Kesehatan, sehingga mereka rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai pelaksana terapi narkoba itu juga harus aktif ya. Jadi jangan sampai ada fasilitas yang tidak disiapkan oleh pemerintah, terutama yang terkait dengan penyakit-penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS ya, seperti yang saya katakan tadi narkoba. Kemudian ada lagi karena bencana ya. Bencana. Waktu kemarin COVID itu kan tidak ditanggung oleh BPJS, tapi ditanggung oleh pemerintah. Ya, fasilitas kesehatan tidak mengklaim kepada BPJS, tapi dia mengklaim Kementerian Kesehatan, akhirnya juga ditanggung gitu. Artinya bahwa
semua permasalahan terkait dengan kesehatan tentu harus selesai di fasilitas kesehatan yang kita punya gitu. Jangan sampai mau kemana lagi nih gitu. Iya, benar-benar. Ya jangan sampai kalau rumah sakit tidak menerima nanti ke warung pecel lele gitu. Nanti disembur-sembur. Nggak sembuh nanti Pak. Kalau itu sakit perut cara belum makan ya. Pak. Lebih ke lapar itu Pak. Lagi lapar. Oke, jadi memang pendengar KP semuanya udah diatur lah ya sebenarnya Betul. ya. Jadi memang tinggal kalau aku lihat sih tinggal kamunya aja sih mau ngecek regulasi apa tidak Benar. gitu kan. Dan Terus juga mau berurusan apa tidak ya kan. Karena kesehatan tuh penting juga pendengar KP. Jadi kamu harus aware juga gitu kan. Karena ya kita tuh bisa sakit kapan aja gitu. Jadi jangan lupa untuk Pastikan aktif daftar- ya. Aktif sudah juga. sudah terdaftar aktif. Kalau Benar. misalnya yang baru aja Sweet 17 mungkin jangan lupa langsung daftarkan dirinya. Tapi harus kita tahu bahwa kan penyakit kan ada yang emergency, ya. ada yang hanya konsultasi biasa. Maka berlaku ketika kita mau ke rumah sakit tentu harus ke puskesmas dulu. Oh Ya. gitu, oke. Ketika kita sakit bahasanya batuk pilek itu harus ke puskesmas dulu. Manfaatkan daripada kita misalnya mohon maaf beli obat batuk pilek gitu ya. Padahal di puskesmas sudah disediakan. Akhirnya kita keluar uang cepet untuk obat-obat batuk, obat sakit gigi misalnya. Padahal kalau ke sana pasti akan dilayani. Ya, kemudian kalau memang perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit baru dibuat surat rujukan ke rumah sakit. Nah, itu dia. Begitu kira-kira ya. Jadi jangan juga kalau sakit karena sudah gratis pol maka langsung itu tidak sesuai dengan regulasi ya. Iya, Sehingga akan menimbulkan masalah Akan gitu ya ada bagi konflik kita baru sendiri terus gitu, Pak ya. Kenapa nggak diterima gitu? Iya. Karena memang prosedurnya begitu. Nah, itu dia pendengar KP. Dan juga kalau misalkan kayak tadi sudah disebutkan misalkan kayak sakit kepala, sakit gigi, Sakit hati. ke puskesmas dulu pendengar KP karena Iya. kan obatnya juga langsung Betul. resep dari dokter, Iya. jadi lebih aman. Biar nggak gitu. self diagnose juga sebenarnya Betul. ya kan. Jadi Dan- lebih aman ya kan. Takutnya kamu salah-salah nanti. Nah, bahaya juga nanti. Batuk padahal kamu pendengar lagi ngomongin orang deh. Dan kita masih buka sesi tanya jawab juga buat kamu pendengar KP yang ingin bertanya silakan Masih ada WhatsApp. satu segmen lagi ya. Satu segmen lagi di 0811 5577 968. Masih di program sore-sore. Don't go anywhere. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP Memori Juli. Aku bilang memori baik lagi tadi lagu kan soalnya. Itu tema bulan lalu, Vi. Dia Memori udah masuk. baik. Iya, Memori iya. baik kan lagu. Kalau ini kan memori Juli. Bener dong. Iya, iya Apa yang benar salah? benar. Oke. Tidak ada yang salah pendengar KP. Hanya aku yang mungkin tidak mendengar apa yang Kamu nggak diucapkan baca, nggak memastikan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Vivi. Wah, tentang apa nih? Banyak ya Oh. kan. Tuh pendengar KP, jangan malas baca, jangan Bener. malas cari tahu pendengar KP karena semuanya sudah diatur sebenarnya. Betul, gitu. semua Nah, udah disesuaikan juga. betul, termasuk juga terkait program baru dari ini ya, program gratis pol pelayanan kesehatan gratis ini. Gitu. Benar, tadi udah dikasih tahu juga pendengar KP kalau misalkan jangan lupa untuk mendaftarkan baik diri ataupun keluarga serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Gitu. Tapi ini masih bersama dengan Pak Jaya juga nih. Pengen deh nanya sebenarnya apa sih Pak yang jadi kendala? Kan ini juga programnya program pengembangan dari yang program sebelumnya gitu. Apa sih yang jadi kendala? Jadi tantangan. Jadi tantangan gitu dengan rilisnya program ini gitu. Ya. Sebenarnya yang menjadi tantangan ini banyak ya. Apa tuh Pak? Yang pertama terkait persiapan ya. Karena ternyata banyak sekali ini kita bersama dengan BPJS pun kita membuat nota kesepahaman ya dan juga rencana kerja setiap tahun ya. Oke. Kemudian juga kita harus menghadirkan stakeholder daerah ya. Seluruh kabupaten kota 10 ini harus mempunyai persepsi yang sama. Oke. Karena kita tidak hanya mengurusin masyarakat yang tinggal di Samarinda saja, Betul. tapi kita mengurusi sampai Mahulu dan Berau ya. Oke. Di mana setiap daerah itu berbeda-beda cara berkomunikasi dan melakukan MOU dengan BPJS itu sendiri ya. Karena
skemanya dengan BPJS sebagai bagian dari jaminan kesehatan nasional yang berlaku seluruh Indonesia termasuk di 10 kabupaten kota. Maka itu yang sering kita bolak-balik bicara itu. Ada berapa sih jumlah penduduk kita? Ternyata dinamis. Pada saat awal kita membicarakan baru 3.800.000. Begitu sampai dengan 3 bulan 4 bulan sudah naik 4.123.000. Ya. Dan dinamisasinya itu luar biasa. Karena dari 4.123.000 itu ada segmen kepesertaan di BPJS itu sendiri ya. Yang pertama tentu segmen yang berkaitan dengan dia sebagai pegawai negeri, anggota tentara, polisi ya. Kan begitu kan? Ya. Yang dibayarin oleh institusinya, misalnya polisi ya sama Polri ya, kemudian tentara sama ABRI gitu ya, kemudian pegawai negeri sama instansinya gitu. Itu juga menjadi bagian yang saya masih menemukan masih ada yang seharusnya dibayarkan kok kenapa banyak yang tidak aktif. Nyangkut ya Pak? Nyangkut. Ternyata kan ada juga yang sudah pensiun. Ya. Oke. Akhirnya kan harus dikeluarkan dari situ. Betul. Kemudian ada juga yang berubah misalnya P3K ya. Kemudian dia berubah menjadi ASN. Mohon maaf, honor menjadi P3K. Kan dia harus inaktifkan dulu ya. Jadi tidak dibayarkan gitu. Yang pada akhirnya begitu ASN ya harus dibayarkan ya. Tapi ada juga yang terlambat. Ya, karena masalah anggaran yang belum diketok barangkali ya, jadi dan sebagainya. Ya. Itu mengatur ini agak sulit. Ya. Kemudian ternyata yang di segmen dari karyawan dari badan usaha itu juga ada yang di PHK, ada yang memang perusahaannya juga pilot ya, ada juga yang karena sakit lama kemudian tidak dipekerjakan lagi gitu. Ini malah yang paling banyak jumlah yang tidak aktifnya gitu. Makanya kami memilah, termasuk di 10 kabupaten kota kan macam-macam ininya ya. Ada perusahaan sawit, ada perusahaan macam-macam gitu. Banyak, ya. Ada mempekerjakan tapi mempekerjakan tidak masuk dalam karyawan ya. Jadi kerja serabutan ya. Jadi informal ya. Itu juga menjadi kendala kami dalam kita menentukan gitu. Maka kemudian juga yang pensiun ya. Kemudian ada yang disebut dengan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Oke. Ya, yang dibayarkan preminya oleh Kementerian Kesehatan. Jadi mereka dibayarin oleh Kementerian Kesehatan. Tiba-tiba dia diputus secara sepihak oleh mereka, dikeluarkan karena salah satu anggotanya dia sudah mandiri, sudah punya pekerjaan gitu, tidak masuk dalam data masyarakat miskin gitu. Itu juga kita harus memadankan data agar betul-betul presisi data kita sehingga tidak lagi. Tapi itu masih tetap ada masalah. Masalahnya mereka sudah sakit, kemudian kepesertanya tidak aktif, rame di media sosial ya dan sebagainya. Ini tantangannya. Tapi ini terus menerus karena memang itu yang dihadapi oleh kita, maka kita juga harus legowo untuk bisa mencurahkan pikiran dan kegiatan kita untuk terus menerus menghadapi permasalahan ini dengan nyaman, senang ya. Kemudian juga ketika awal kita diperintahkan oleh Bapak Gubernur untuk menyiapkan ini juga ternyata harus punya dasar hukum. Jadi kita rapat berkali-kali untuk menentukan bagaimana peraturan gubernurnya. Sampai kita, mohon maaf, kemarin sempat dimaki-maki oleh direktur peraturan hukum daerah. Wah, ini nggak boleh begini, ini bisa salah gitu. Kemudian tidak boleh ada di luar pelayanan BPJS, harus disatukan gitu. Ya kita terima saja, yang pada akhirnya alhamdulillah mereka juga menerima bahwa memang kita lebih banyak pada pengembangan yang sudah ada ya.
yang peserta yang tidak aktif kita aktifkan, peserta yang belum registrasi kita registrasikan, dan kita siapkan anggarannya. Dan alhamdulillah di Juni ini peraturan gubernur itu sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, dan Pak Gubernur juga Juni ini sudah menandatangani untuk peraturan ini. Dan itulah memang kendala-kendalanya. Dan yang terakhir barangkali ini kendala terkait dengan sosialisasi. Iya, karena Nah, ini- baru aja Pak Iya. ya. Dan ya mohon bersabar dulu kalau misalnya ada masalah, mari kita bersama-sama sampaikan ya, agar kita juga semakin baik dalam melayani pelayanan Gratispol di Provinsi Kalimantan Timur. Karena mungkin ada sebagian dari masyarakat yang belum terdaftar ya. Benar. Kemudian mohon maaf nih, ada mereka yang masih punya KTP, misalnya Sulawesi Selatan datang, Sulawesi Tenggara datang ke sini, tidak mau pindah karena di sana masih punya rumah misalnya, di sini masih ngontrak gitu ya. Tapi pengen ikut merasakan juga gitu. Ya sebaiknya ya gantilah KTP-nya kalau mau. Tapi kalau enggak ya mohon kita juga tetap kepesertaan BPJS di daerahnya harus aktif. Benar. Karena kalau kita sudah menjadi peserta aktif BPJS di mana saja, mau di Maluku kah, mau di Papua kah, masih bisa menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi bersabarlah kalau misalnya masih ada kendala. Betul. Komunikasilah dengan dinas kesehatan melalui staf-staf kami yang ada di kantor ya, kalau ada masalah, dan mungkin juga kita akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan terkait kesehatan. Oke. Nah, itu juga berarti dari misalnya pendengar KP nih, ada di lapangan terkendala sesuatu gitu. Iya. Sebenarnya ada layanan pengaduannya kah Pak? Ada. Bisa ya. kemana? Langsung aja ke dinas kesehatan ya. Ke kesehatan Dinas ya. Kesehatan. Oke, Itu dari baik. PNKP. Jadi memang dari pemerintah juga Sabar sudah ya. berusaha sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu butuh proses ya. Bener. Memang gitu, kalau misalnya dengar kata yang gratisnya Gratis, gitu tuh langsung apa ini, fokusnya apa ini? gratis apa gitu ya kan. Langsung pengennya kayak Roro Jonggrang semalam jadi nggak bisa Nggak gitu. bisa, betul. Sabar ya. Oke, kalau gitu boleh Pak closing statement kan untuk pendengar KP, mungkin ada yang ingin disampaikan, diarahkan, sekaligus mungkin saya pengen tanya sebenarnya harapan Bapak pribadi atas adanya programnya itu apa sih Pak? Ya. Jadi harapan saya pribadi sebagai kepala dinas tentu ingin masyarakat Kalimantan Timur itu pertama sehat. Betul. Amin, amin. Amin. Tidak boleh ada kekurangan dalam kesehatannya ya. Yang kedua, kalaupun sakit maka bisa dilayani dengan cepat dan tidak susah. Iya. Ya, mudah. Dan tentu tidak membayar karena sudah masuk dalam kepesertaan CKN ya. Itu yang menjadi harapan saya, karena kalau orang sehat itu bisa produktif, Betul. bisa menikmati hidup, dan juga tidak menjadi beban orang lain, terutama beban negara. Iya, ya, betul. yang harus membelanjakan sedemikian anggarannya hanya untuk orang yang sakit. Dan yang terakhir, pesan saya bagi mereka yang belum punya kepesertaan BPJS segera mendaftar ya. Tentu untuk mendaftar harus punya KTP. Kalaupun KTP-nya di luar Provinsi Kalimantan Timur silakan, tidak apa-apa. Tetapi tentu itu menjadi tanggung jawab mandiri masing-masing, karena kita tidak juga meminta untuk pindah ikut kepesertaan Gratispol. Karena standar Gratispol tentu kita menggunakan pelayanan yang paling minimal, yaitu kelas 3 ya. Kalau mau kelas 1, kelas 2 silakan ya. Kita tidak melarang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nanti silakan datang ke kantor kami untuk berkonsultasi ya. Oke, terima kasih Pak Jaya. Padahal dia jam 4:30 ada kegiatan lagi ya, tapi menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi informasi bersama dengan pendengar KP. Pastinya sudah disampaikan juga sama Bapak, kalau misalnya kamu belum terdaftar, jangan lupa daftar. Pendengar KP, terus juga bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Bisa datang juga ke kantor dinas kesehatan pendengar KP di Jalan Abdul Wahab Syarani, Benar, itu dekat flyover gitu ya, buat kamu yang pengen tanya-tanya yang atau lebih pasti. ada Jangan
pengaduan juga bisa ke sana. Betul, jangan malas cari informasi ya. Betul. Dan juga kamu Dan kalau jangan kita misalkan dimarahin kalau kamu informasinya. kamu bisa dengerin juga siaran ulang ini nanti Ya, pendengar KP boleh. di YouTube kita di KPFM 968 Samarinda. Dan jangan kemana-mana, program sore-sore masih akan temenin kamu, jadi tetap stay tune terus di KPFM 968.